Ya, halo pagi semuanya. Salam kenal, nama saya Lestari Wijaya. Jadi basically, saya adalah security consultant dari Trend Micro. Saya coba share slide presentasi saya dulu ya. Jadi pagi hari ini, dari saya akan sharing lebih ke email security. Seperti judul slide-nya, email ini masih menjadi number one faktor dari malware delivery. Jadi based on survei yang kita temukan, dan juga survei-survei terutama dari, Verizon dan beberapa third party itu juga bahwa terutama di masa pandemi ini sendiri, email, banyak sekali thread-thread yang sebenarnya pintu masuk awalnya itu asal muasal dari email. Karena kita ajalnya di rumah, maka email itu jadi jalan pintu masuk yang paling gampang. Satu yang pasti, email itu kan kita banyak banget yang bisa dilakukan social engineering, yang terutama untuk mendapatkan namanya kredensial. Jadi seperti yang dilihat di gambar dari tabel, kegiatan untuk menggunakan email untuk melakukan kredensial phishing itu paling banyak sekali di Sono Survei di tahun 2020 sebelumnya. Selain itu juga penggunaan phishing, URL melalui email ini juga digunakan untuk mendapatkan namanya personal data. Untuk sebenarnya kita, attacker itu untuk melakukan attack lebih lanjut lagi menggunakan social engineering attack. Nah, setelah thread itu masuk, basically nanti si attacker itu bisa ngelakuin apa aja, either itu ngelakuin, pencurian data dan sebagainya. Apa yang kita lakukan di Premeko, kita punya selection of product portfolio. Basically, produk-produknya kita itu dibagi jadi 2 klasifikasi besar. Yang pertama adalah email security gateway, yang cara kerjanya itu basically melakukan, protection terhadap email, itu ada di depan email server itu sendiri. Jadi, tugasnya akan sebagai gateway untuk memfilter terlebih dahulu, dan ini adalah solusi yang paling efektif untuk melakukan protection terhadap incoming dan outgoing email itu sendiri. Nah, tapi perlu kita ketahuin bahwa pada saat kita membicarakan mengenai emails, traffic itu nggak hanya incoming dan outgoing, tapi kita juga ada yang namanya internal emails, yaitu email yang dikirim antara sesama karyawan atau sesama domain. Dan ini juga yang cukup banyak kita lihat, ternyata email takeover itu, sering terjadi dikarenakan kredensial, phishing, karena udah berhasil di-takeover, maka, phishing malicious URL-nya itu dikirim menggunakan email internal, either itu ke internal sendiri ataupun ke eksternal. That's why kita punya yang kedua yang kita ngomong adalah service integrations. Jadi email security-nya kita di Tanameco itu directly integrated langsung ke, service dari email itu sendiri, either itu Exchange, either itu Office 365, G Suite, dan kawan-kawannya. Khusus hari ini kita akan bahasnya di email security gateway yang ada di versi SaaS-nya kita dan juga cloud app security yang juga ada di versi SaaS-nya kita. Kita masuk dulu ke salah satu produknya kita yang kita sebut sebagai email security gateway atau Tamaco email security. Jadi pada dasarnya ini adalah produknya kita dalam bentuknya SaaS dan dia bersifatnya sebagai gateway. Apa yang kita lakukan? Every email yang akan masuk ataupun keluar dari email server domainnya customer itu akan difilter dulu dan di-scan oleh email security gateway ini sendiri. Dan ini yang kita lakukan di emails. Jadi every emails yang akan masuk ke dalam email security gateway-nya kita akan ngelakuin filter terlebih dahulu terhadap yang namanya known good dan known bad. Teknik yang kita gunakan di sini sudah pasti seperti yang namanya reputation database, content analysis, sender authentication, dan reputation. Jadi every email yang datangnya itu dari bad reputation kita akan filter di filter pertamanya kita. Bagaimana dengan yang namanya masih unknown? Untuk yang masih unknown kita akan masuk ke filter berikutnya yaitu menggunakan machine learning dan expert analisisnya kita. Dan kemudian, bila kita masih menemukan suspicious terhadap email tersebut dan maka attachment-nya kita akan coba lakukan, clarification juga mengenai dokumen exploit detection. Ini salah satu feature yang cukup penting saat ini. Kenapa? Karena mostly sekarang banyak sekali attachment yang sudah mulai dimanfaatkan untuk ngelakuin penetration terhadap vulnerability yang ada di endpoint tersebut atau di servers. Dan juga yang pasti di fase ini juga kita ngelakuin detection terhadap account takeover menggunakan writing style DNA-nya kita juga. Dan yang paling terakhir udah pasti kita untuk meningkatkan akurasinya juga kita menggunakan yang namanya sandbox analysis untuk melihat karakteristik dari sebuah attachment. Selain detecting unknown, satu hal yang kita lakukan juga URL malicious yang kita sebutin tadi.
Jadi yang pertama udah pasti filternya kita akan gunakan yang namanya reputation database untuk melihat reputation dari sebuah emails atau domain tersebut. Bila mana ternyata email itu masih untested, maka kita akan melakukan protection nge-rewrite URL-nya menjadi sebuah safe URL. Jadi kalau misalnya itu diklik, maka user akan mendapatkan warning untuk meningkatkan awareness-nya mereka. Selain ini, kita lengkapin juga yang dengan yang namanya computer vision. Jadi ini adalah teknologi yang cukup latest. Apa yang kita lakukan di sini adalah pada saat sebuah URL itu adalah sesuatu yang baru sekali dan belum ada reputation-nya, kemungkinan besar itu akan masuk ke dalam customer. Jadi sebelum itu terjadi, kita akan memanfaatkan teknologi computer vision ini seolah-olah untuk memimik sebuah mata manusia. Jadi kita akan melakukan OCR dan menggunakan AI terhadap landing page yang dimiliki oleh URL tersebut. Di luar dari fitur-fitur ini, bila mana itu adalah fraud emails, kemungkinan akan ada malicious URL atau kemungkinan akan ada malicious file di dalam email tersebut sangat kecil sekali atau hampir nggak ada. That's why apa yang kita lakukan di Trend Micro adalah kita menggunakan kombinasi antara machine learning dengan expert rules. Yang kita lakukan di sini, kita melihat intention dan behavior dari email itu sendiri. Seperti yang dilihat, kiri kanan emailnya sama semuanya, subjeknya sama, pengirimnya sama, kata-katanya sama semua. That's why user itu walaupun kita sudah latih pun kadang-kadang mereka nggak bisa bedain. Kayak mana yang email sebenarnya, mana yang nggak sebenarnya. Oke, nah apa yang kita lakukan oleh Tan Micro adalah kita melakukan kombinasi antara teknik expert rules-nya kita dengan machine learning-nya kita, itu ngelihat intention sama behavior-nya. Nah, behavior-nya seperti apa sih yang dimaksud? Oke, behavior-nya adalah yang seperti ini. Jadi, kita lihat dari header-nya. Apakah itu emailnya dikirim menggunakan oleh yang secure provider. Jadi email provider itu kita ada yang biasanya udah disecurein, ada beberapanya. Kemudian domainnya apakah itu adalah fork domain atau itu domain yang baru dibikin. Jadi kita punya analisa seperti itu. Kemudian pada saat kita mau nge-reply, kenapa reply-nya itu ke email lain, bukan ke email yang seharusnya di email. Either itu free email service dan sebagainya, karena bisa jadi email itu nggak ada sama sekali, itu just domainnya nggak ada, itu just dikirim. Jadi pada saat kita nge-reply itu diarahinnya ke email personal yang lainnya atau email free. Jadi ini adalah behavior yang kita lihat menggunakan email header yang which is biasanya nggak kelihatan oleh si user atau employee tersebut. Nah, sisi kedua, kita akan melihat dari konten itu sendiri. Jadi kita melihat intention dari email itu sendiri. Apakah di bawah email itu punya yang namanya financial impact, related dengan payment, related dengan transfer, dan sebagainya. Kita juga biasanya melihat biasanya ada sifat-sifat yang namanya urgency juga atau call to action, jadi memerintahkan dan sebagainya.